Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Lala Oktaviani, NIM 211333037. Saya Maulidia Rahma Putri, NIM 211333041. Saya Elsa Yulia, NIM 211333019. Dalam kesempatan kali ini kami akan memperlihatkan hasil kerja dari kelompok kami, yaitu tentang perusahaan jasa. Nah, di sini kami sudah mendapatkan transaksi dari salah satu perusahaan jasa, yaitu Kazuya. Ini sudah didapatkan di transaksi yang terjadi pada Kazuya Salon yang beralamatkan di Dumai, Jalan Jenderal, dan ini periodenya Desember 2020. Melihatkan berbagai bukti transaksi dari Kazuya Salon. Untuk melihat plus akuntansi dari Kazuya Salon itu, yang pertama kita akan membuat jurnal umumnya. Kazuya Salon Jurnal Umum periode Desember 2020. Jadi sini sudah diperlihatkan akun-akun kas, beban sewa, sewa tempat, peralatan salon, pembelian peralatan, perlengkapan, utang dagang, dan lain-lainnya. Setelah nanti kita bikin jurnal umum, lanjut kita posting ke buku besar. Nah, di buku besar ini terdiri dari akun, yang pertama akun kas, akun perlengkapan, peralatan salon, utang dagang, utang bank, modal Nyonya Zara, prive Nyonya Zara, pendapatan jasa salon Kazuya, beban gaji, beban sewa, beban listrik dan air, serba-serbi, nah, yang tadi itu catatan dari buku besar. Buku besar itu kita dapatkan setelah kita posting ke jurnal umum. Kita buat jurnal umum lalu posting ke buku besar. Di buku besar tadi telah dilihatkan saldo-saldonya, debit atau kreditnya. Setelah bikin buku besar, kita lanjutkan kepada neraca saldo. Di neraca saldo juga terdiri dari akun kas, perlengkapan, utang dagang, pendapatan jasa, beban gaji, beban listrik. Nah, di neraca saldo ini juga diperlihatkan totalnya antara debit dan kreditnya, yaitu 84.200.000. Debit dan kreditnya balance. Selanjutnya, jurnal penyesuaian, yang biasa juga disebut jurnal umum per 31 Desember 2020, halaman 2. Di mana transaksi yang pertama pada tanggal 31, transaksi A-nya yaitu peralatan salon akan dapat dipakai selama 5 tahun. Penyusutan peralatan salon untuk bulan Desember 2020 dihitung sebesar 1.440.000. Maka nama akun untuk jurnal penyesuaiannya yaitu beban penyusutan peralatan di debit sebesar 1.440.000, akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar 1.440.000. Yang kedua, transaksinya yang B, dari perlengkapan yang telah dibeli sebesar 1.600.000, jumlah yang masih tersisa pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 400.000. Maka untuk akun jurnal penyesuaiannya itu beban perlengkapan di debit sebesar 1.200.000, perlengkapan di kredit sebesar 1.200.000. Kenapa 1.200.000? Karena perlengkapan yang telah dibeli yaitu sebesar 1.600.000 dan masih ada tersisa pada tanggal 31 Desember sebesar 400.000. Maka dikurangi, maka dapatlah hasilnya 1.200.000. Kemudian transaksi yang terakhir, bunga dari
24 sampai 31 Desember 2020 adalah 128.000. Maka akun untuk jurnal penyesuaiannya yaitu 128.000 di debit, beban bunganya di debit, utang bunga di kredit sebesar 128.000. Selanjutnya neraca lajur. Yang pertama neraca saldo yang terdiri dari kas, perlengkapan, peralatan salon Kazuya, utang dagang, utang bank, dan seterusnya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, neraca saldo kita salin ke dalam neraca lajur, maka dapatlah hasilnya 84.200.000. Terus, jurnal penyesuaian yang telah kita bahas sebelumnya, masukkan juga ke dalam neraca lajur. Dapatlah hasilnya 2.768.000. Selanjutnya ada neraca saldo setelah penutupan, laba rugi, dan neraca yang akan dibahas selanjutnya. Yang selanjutnya, laporan laba rugi Kazuya Salon yang terdiri dari pendapatan jasa sebesar 11.400.000. Beban-beban usaha yang terdiri dari beban gaji sebesar 1 juta, beban perlengkapan sebesar 1.200.000, beban sewa 5 juta, beban listrik dan air 960.000, beban bunga 128, beban serba-serbi 600.000, beban penyusutan peralatan 1.440.000, yang totalnya sebanyak 10.328.000. Maka dikurangi pendapatan jasa dengan beban-beban usaha tersebut, dapatlah laba bersihnya sebesar 1.072.000. Selanjutnya, laporan perubahan modal yang terdiri dari modal Nyonya Zara pada 1 Desember 2020 sebesar 24 juta. Laba bersihnya yang kita cari tadi dapatnya 1.072.000. Dikurangi dengan pengambilan prive Nyonya Zara. Soalnya Nyonya Zara sebelumnya ada mengambil untuk keperluan pribadi, maka kurang 400.000, dapatlah 672.000. Jadi modal yang awal ditambah dengan 672.000, dapatlah modal pada 31 Desember sebesar 24.672.000. Selanjutnya, neraca yang terdiri dari aset dan liabilitas dan ekuitas. Aset terdiri dari aset lancar yang terdiri dari kas sebesar 19.240.000, perlengkapan sebesar 400, yang jumlah aset lancarnya yaitu 19.640.000, aset tetapnya sebesar 55.400.000. Aset tetap yang terdiri dari peralatan salon. Maka terus akumulasi penyusutan peralatan sebesar 1.440.000. Jadi dikurang peralatan salon dengan akumulasi penyusutan peralatan, dapatlah 53.960.000. Jadi total jumlah aset yaitu 73.600.000. Selanjutnya liabilitas. Liabilitas terdiri dari utang dagang, utang bunga yang totalnya sebesar 928.000. Utang bank 48 juta ditambah dengan utang sebelumnya sebesar 48.928.000. Selanjutnya ekuitas yang terdiri dari modal sebesar 24.672.000. Maka total seluruhnya yaitu 73.600.000 balance. Baiklah, selanjutnya pada jurnal penutup atau yang biasa disebut jurnal umum. Pada jurnal ini terdapat di halaman 3 yang terdiri dari kolom tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Pada jurnal ini kita menutup akun pendapatan, akun beban-beban usaha, menutup laba rugi, penutupan prive. Pada tanggal 31 Desember 2020, bagian A menutup pendapatan akun yang dipengaruhi pendapatan jasa 11.400.000 di debit. Ikhtisar laba rugi 11.400.000 di kredit.
Bagian B menutup beban ikhtisar laba rugi di kredit 10.328.000. Beban gaji 1 juta di debit. Beban pelengkapan 1.200.000 di debit. Beban sewa 5 juta, beban listrik dan air 160.000, beban bunga 128.000 di debit, beban penyusutan peralatan 600.000, beban serba-serbi 1.440.000 di debit. Bagian C menutup laba rugi, ikhtisar laba rugi 1.072.000 di debit, modal Nyonya Zara 1.072.000 di kredit. Penutupan Five, modal Nyonya Zara 400.000 di debit, Five Nyonya Zara 400.000 di kredit. Setelah kita menutup akun-akun tadi, selanjutnya kita membuat neraca saldo setelah penutupan. Nama perusahaannya Kuzuya Salon, neraca saldo setelah penutupan periode 31 Desember 2020. Kolomnya terdiri dari nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Nama akun, kas, kelengkapan, peralatan salon, akumulasi penyusutan peralatan, utang dagang, utang bunga, utang bank, dan modal Nyonya Zara. Totalnya 75.040.000 di debit dan di kredit. Selanjutnya, jurnal pembalik. Pada tanggal 1 Desember 2020, utang bunga di debit 128.000, beban bunga di kredit 128.000. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.